Oke, balik lagi sama aku Spesi Cookies lagi. Sekarang kita bahas A40 periode Juni 2021 nomor 11 sampai 15. Oke, nomor 11 sampai 15 ini kalau aku perhatiin itu pasti tentang PSAK gitu. Jadi sebenarnya ini harusnya bakal cepat sih pembahasannya. Oke, nomor 11 tentang PSAK 18 itu mengenai pendekatan gaji kini dalam perhitungan nilai kini aktuaria atas manfaat prakarya terjanji. Oke, dari A sampai E mana yang dikecualikan atau tidak benar. Berarti, untuk PSAK sendiri sebenarnya agak tricky juga sih, karena kita harus hafal ya, mau nggak mau. Oke. Nilai kini dari pembayaran yang diharapkan oleh program manfaat prakarya yang dapat dihitung dan dilaporkan menggunakan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi sampai dengan masa prakarya peserta. Jadi untuk ngitung present value-nya itu ada pakai dua metode, tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi sampai dengan masa prakarya peserta. Nah, alasan yang diberikan untuk menerapkan pendekatan gaji kini atas manfaat prakarya terjanji adalah, ini kan soalnya alasannya ini kan. Kita coba lihat. Yang pertama, nilai kini aktuaria atas manfaat prakarya terjanji merupakan penjumlahan dari seluruh gaji saat ini dapat diatribusikan ke setiap peserta dalam program manfaat prakarya dapat dihitung lebih objektif daripada tingkat gaji proyeksi karena melibatkan lebih sedikit asumsi. Kemudian, peningkatan manfaat yang dapat diatribusikan ke dalam kenaikan gaji menjadi kewajiban program manfaat prakarya pada saat kenaikan gaji. Lalu, jumlah kini aktuaria atas manfaat prakarya terjanji menggunakan tingkat gaji kini yang secara umum lebih terkait erat dengan jumlah terutang pada peristiwa penghentian atau pemutusan program prakarya. Mari kita cek satu-satu A sampai E. Yang A ini salah karena ini gak ada di alasannya itu ya. Kemudian yang B itu betul, yang C juga betul, yang D betul, yang E betul. Yang A itu adalah informasi keuangan seharusnya disajikan atas dasar kelangsungan usaha terlepas dari asumsi dan estimasi yang harus dibuat. Ini salah karena tadi kan juga tetap menggunakan asumsi-asumsi yang ada ya. Jawabannya adalah A. Kemudian nomor 12 PSAK 24 tentang imbalan kerja. Ini terkait dengan asumsi aktuaria. Dari A sampai E mana yang tidak benar? Oke, asumsi aktuarial adalah estimasi terbaik entitas mengenai variabel yang akan menentukan total biaya dari penyediaan imbalan pasca kerja. Asumsi aktuarial ini tidak boleh bias dan cocok satu dengan yang lain atau mutually compatible. Asumsi aktuarial terdiri atas asumsi demografis. Asumsi demografis itu adalah karakteristik masa depan dari pekerja dan mantan pekerja dan tanggungan mereka yang berhak atas imbalan. Ini tuh terdiri dari mortalitas selama dan sesudah masa bekerja, tingkat perputaran pekerja, cacat dan pensiun dini, proporsi dari peserta program dengan tanggungannya yang akan berhak atas imbalan, tingkat klaim program kesehatan. Kemudian yang kedua adalah asumsi keuangan, didasarkan pada ekspektasi pasar pada akhir periode pelaporan selama periode penyelesaian kewajiban. Ini asumsinya ada tingkat diskonto, tingkat gaji dan imbalan masa depan, jaminan kesehatan, biaya kesehatan masa depan termasuk jika material, biaya administrasi klaim dan pembayaran klaim. Kemudian tingkat hasil yang diharapkan atas aset program. Jadi jawabannya adalah E. Tingkat rasio klaim dalam program kesehatan beserta biaya yang akan dikeluarkan dalam memproses dan menyelesaikan klaim termasuk sebagai asumsi keuangan. Rasio klaim program kesehatan biaya yang akan melaporkan proses misalkan asumsi keuangan. Jawabannya adalah E karena yang termasuk itu bukan rasionya tapi emang si biayanya itu. Nomor 13, PSAK 62 tentang kontrak asuransi. Ini pernyataan dari 1 sampai 4 mana yang benar terkait dengan ketidakpastian dari awal kontrak asuransi. Kita cari. Ketidakpastian atau risiko adalah esensi dari kontrak asuransi. Dengan demikian, setidaknya salah satu dari hal berikut ini adalah tidak pasti pada awal kontrak asuransi.
Oke, ini by the way, pembahasan yang kali ini aku mengambil juga dari PSAK seperti sama sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan aku taruh fotonya, kalau sekarang aku ketik ulang karena menurut aku kayaknya lebih nggak bikin sakit mata lah. Oke, yang pertama, apakah kejadian yang diasuransikan itu akan terjadi, kemudian kapan tersebut terjadi, dan seberapa banyak penanggung akan membayar jika hal tersebut terjadi. Nah, jadi kan yang pertama itu benar ya, poin pertama. Kemudian poin 2 juga benar. Ketiga itu salah karena kapan kejadian maksudnya benar ini. Salah. Nah, yang nomor 4 salah, nomor 5 salah. Jadi jawabannya adalah 1 2 3 benar. Jadi yang ketiga itu benar. Kok salah ngetik. Oke, nomor 14. Ini tentang PSAK 36, akuntansi asuransi jiwa dari 1 sampai 5, mana yang benar terkait dengan pendapatan, beban, atau liabilitas dari suatu perusahaan asuransi jiwa. Oke. Pembahasannya. Yang 1, estimasi kewajiban klaim bla 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 itu benar karena di PSAK-nya sudah tercantum, itu ada. Kemudian nomor 2 itu juga benar karena tercantum juga ada di PSAK-nya. Kemudian yang ketiga, klaim reas sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan pengakuan beban klaim benar. Nah, terus yang keempat itu salah karena komisi reas dan komisi keuntungan reas itu pendapatan lain, bukan pendapatan premi. Kemudian yang kelima itu betul, kemudian juga ada di PSAK-nya. Jadi jawabannya yang benar adalah 1, 3, dan 5. Ya, 1, 3, dan 5. Kan 1 benar, 2 benar, 3 benar, 5 benar, tapi di sini ada 1, 3, dan 5. Jadi kita pakai yang itu. Oke, nomor selanjutnya, nomor terakhir di video ini, nomor 15. Nah, yang ini bukan PSAK, tapi ada di buku accounting seperti biasa. Dan ini kita harus ngulik satu-satu banget nih, yang nomor 15. Nah, diketahui tadi soalnya itu tentang arus kas perusahaan selama 2020. Nah, dari A sampai M mana yang tidak benar. Oke, nanti kita cari pernyataan yang salah. Nah, arus kas itu menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode akuntansi tertentu. Nah, di arus kas itu ada 3 bagian. Yang pertama ada operating activities, investing activities, dan financing activities. Nah, yang operating activities itu ada aktivitas transaksi yang secara langsung berhubungan dengan penghasilan, yaitu ada menjual produk asuransi dan anuitas, kemudian membayarkan klaim, menerima pendapatan investasi seperti bunga obligasi dan pendapatan dividen pada saham, kemudian kenaikan atau penurunan kewajiban untuk manfaat masa depan, lalu membayar beban. Dan kalau investing itu transaksi yang berhubungan dengan membeli atau menjual aset jangka panjang dan dengan meminjamkan dana ke pihak lain. Itu berarti membeli dan menjual obligasi, surat hutang, saham, properti, persediaan, dan aset jangka panjang lainnya. Lalu memberikan pinjaman dan menerima pembayaran atas pinjaman, itu bunga dan pokoknya. Lalu kalau finance activities itu transaksi yang berhubungan dengan pinjaman dan pembayaran kas kepada atau dari pemilik perusahaan. Dan ini seperti menerbitkan, membeli kembali saham biasa, membayarkan dividen kas kepada pemegang saham, dan meminjam dan membayar pinjaman ke kreditor. Nah, diketahui di soal kan ada transaksi-transaksi seperti ini. Arus kasnya hasilnya seperti ini laporannya. Nah, kita lihat nih, yang A itu betul, tidak terdapat aktivitas finansial. Nah, kita tahu kalau aktivitas finansial itu kan pinjaman ke pihak lain atau pembayaran kas kepada pihak lain yang berkaitan dengan pendanaan. Di sini nggak ada. Benar, berarti yang B betul. Perbedaan antara metode langsung dan metode tidak langsung dalam laporan arus kas terletak pada perhitungan arus kas dari aktivitas operasional. Oke, kalau yang B ini aku ngambil dari sumber lain karena buku aku robek, halamannya hilang, jadi aku cari di sumber lain. Tapi menurut aku ini benar juga, valid, karena referensinya ada di sini tulisan.
Jadi ada dua metode untuk menyusun arus kas, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Untuk menyusun aktivitas operasi pada laporan arus kas hanya dapat menggunakan salah satu dari dua metode aja. Sedangkan aktivitas investasi dan pendanaan hanya digunakan satu metode, yaitu metode langsung. Jadi kalau misalnya perbedaan antara nggak langsung dan langsung itu ada di aktivitas operasi, karena dia cuma bisa salah satu aja. Kalau misalnya investasi sama pendanaan itu metode langsung aja gitu. Kemudian yang C, kas neto yang dihasilkan dari aktivitas operasional. Nah ini nih, aktivitas operasional 13.000 ini benar. Jadi kalau aktivitas operasional itu kan kalau yang berdasarkan transaksi ini ya, itu ada cash sales to customer, kemudian payment to employees and supplier. Nah, payment to employees and supplier, pembayaran ke karyawan dan presiden, berarti kan kita keluar kas ya, T minus, kemudian increase in current liabilities. Nah, kenaikan hutang lancar 7.000 ini nambah kasnya, karena kita kan nggak keluar kas ya untuk bayar hutang gitu, dan berarti 13.000. Ini benar. Kemudian yang D, kas neto yang dihasilkan dari aktivitas investasi tahun 2020 adalah 1.500. Ini salah. Oke, aktivitas investasi kita lihat di sini, purchase of property, membeli properti, berarti kan keluar kas ya 21.000. Kemudian sales of bonds, nah penjualan obligasi, berarti kan kita dapat uang tuh kas 4.500. Nah hasilnya adalah 3.500 bukan 1.500. Kemudian yang E, apabila pada tahun 2020 perusahaan tersebut melakukan pembayaran dividen dalam bentuk kas kepada pemegang saham, maka transaksi tersebut akan dilaporkan sebagai arus kas dari aktivitas finansial. Ini benar ya, tadi udah dibahas sebelumnya bahwa kalau aktivitas finansial itu kan pembayaran ke pihak lain, ke perusahaan lain gitu, mengenai pendanaan. Nah, dividen itu kan masuknya ke pendanaan ya, berarti jawabannya adalah D, yang salah kan nyarinya. Kas neto dihasilkan dari aktivitas investasi tahun 2020 adalah 1.500, yang salah. Oke, selesai untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe dan kasih tahu ke teman-teman yang belum tahu tentang channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram @spaceycookies_, karena aku udah mau mulai mengembangkan Instagramnya juga gitu. Jadi terima kasih.